Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Kembali dengan saya dalam Dendi Nugroho Channel. Ya, itu nama sementara ya, nanti akan mungkin akan berubah nanti ke depannya. Oke, mulai lagi dengan host kalian yang paling tampan ini satu, ada duanya tentunya. Oke, saya doakan semoga para viewers selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berakhir ya. Karena ketika saya merekam ini memang kondisi kita sedang pandemi. Tuh. Nah, eh, baiklah para viewers sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video tentang Perang Dunia Kedua. Jadi ini merupakan part kedua dari Perang Dunia Kedua, alias jalannya Perang Dunia Kedua. Mungkin kalau kalian ada yang iseng nonton film dokumenter-dokumenter tentang Perang Dunia Kedua, uh, nggak apa-apa kalian tonton aja, viewers tonton aja, supaya nambah pengetahuan juga dan tentunya karena mayoritas berbahasa Inggris, ya sekaligus juga belajar tentang bahasa Inggris juga. Gitu. Oke, pada video sebelumnya, oh ya, jangan lupa ya untuk klik like dan subscribe channel saya serta share video ini ke seluruh penjuru dunia jika memang video ini dirasakan bermanfaat bagi para viewers sekalian. Oke, para viewers, bagi yang baru bergabung dan masih baru, tentunya silahkan menyaksikan video-video saya sebelumnya yang saya cantumkan di atas. Gitu. Oke, baiklah kita mulai. Pada part sebelumnya kan kita sampai di sini ya, medan tempur yang menentukan beberapa diantaranya di Eropa, Pasifik dan Afrika, medan Afrika, khususnya di Afrika Utara. Kemudian yang kita bahas di sini adalah jalannya Perang Dunia Kedua. Jadi ini semacam timeline ya atau kronologi. Walaupun sesungguhnya ini kronologinya hanya berupa singkatan, ringkasannya aja. Ringkasannya saja mengenai jalannya Perang Dunia Kedua dari 1 September 39, tapi ini lebih ke Eropa ya. Sedangkan kalau ke Asia lebih kepada tahun 1937. Jadi kalau ditariknya dari periode 1937 di Asia khususnya. Kemudian nanti berubah ketika sebutannya menjadi Perang Pasifik, ya ketika terjadinya serangan ke Pearl Harbor di USNA, Amerika Serikat. Oke, ini rinciannya ya, bukan ya semacam rincian ya. Silahkan viewers baca, mau dicatat boleh, tapi ya yang jelas ini adalah gambarannya. Singkat ya, saya juga nggak mau lama, soalnya udah malam di sini kebetulan. Malam minggu lagi, gitu kan. Oke, negara apa saja yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua? Nah, dari peta ini kita bisa melihat sebaran dari negara yang terlibat dalam perang, sekaligus sebaran negara-negara yang jatuhnya netral atau yang tidak terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Nah, ini gambarannya aja ya, saya kasih gambarannya. Yang hijau tua itu negara sekutu yang bergabung sebelum serangan Jepang. Kemudian yang hijau muda, negara sekutu yang bergabung setelah serangan Jepang atau Pearl Harbor. Sedangkan yang jingga ini adalah negara yang sentral. Ya, Jepang, ya kita lihat di situ ada wilayah kekuasaan Jepang ya, Jepang, kemudian Thailand. Oh, Thailand masuk. Iya, Thailand walaupun dia tidak dijajah oleh Jepang, tapi mereka punya kecondongan politik kepada Jepang. Mungkin sama seperti Spanyol, tapi Spanyol mendeklarasikan diri mereka netral. Karena ketika itu pada pertemuan di Paris atau di mana ya, pokoknya di Prancis pertemuannya antara Hitler dengan sang diktator Franco. Nah, itu Hitler menginginkan agar Spanyol itu ikut serta dalam Perang Dunia Kedua. Namun sayangnya Franco dengan begitu tekun, bahkan sampai Hitler pun merasa
gue susah banget tuh kayaknya naklukin si Franco itu. Nah, mengapa? Ya karena Franco juga sadar. Nah, memang gue habis menang, saya baru menang perang saudara. Tapi kan dampak dari perang saudara itu kan cukup luas, yaitu secara ekonomi dan keamanan dan politik. Jadi pertimbangan Franco itulah yang menjadi pertimbangan kenapa dia tidak mau eh, bergabung dalam kubu Paman Hitler, misalnya seperti itu. Namun tidak ada yang tahu ada sisi lain yang mengapa Franco menolak. Nah, ini tidak banyak yang tahu. Karena yang mendorong Franco untuk bersikap netral adalah orang Jerman, yaitu Kepala Dinas Intelijen Jerman, yaitu Wilhelm Canaris. Dia seorang master spy dari Jerman. Jadi di angkatan darat, di militer Jerman, eh, mereka Canaris melakukan penerbangan rahasia ke Spanyol, menemui Franco dan membujuk Franco agar tidak terlibat dalam kubu Hitler dengan alasan, udah lo gak usah ikut Hitler deh, pikirin negara lo abis perang saudara menang, tapi butuh biaya rekonstruksi. Dan itu akhirnya diamini oleh Franco. Dan Franco sebagai itikat baik mereka, akibat bantuan yang diberikan oleh Hitler selama perang saudara, maka Spanyol hanya mengirimkan ya sukarelawan lah, itu secara tidak langsung. Jadi secara nggak langsung juga Spanyol merasa mereka tidak terlibat langsung dalam perang tersebut. Namun negara yang paling sangat netral dalam perang ini adalah Swiss. Ya, Swiss. Swiss adalah negara yang paling netral dalam perang dunia pertama dan kedua. Gitu. Jadi sesungguhnya Swiss ini sebenarnya udah ada rencana untuk diambil alih. Tapi berhubung dalam sejarah hubungan antara Swiss dan Jerman dari dahulu, ya mereka menghormati keputusan Swiss. Kemudian apalagi ada Swedia, ya ada Portugal dan beberapa negara lainnya yang menjadi pihak negara yang netral. Dan tentu saja menjadi negara yang netral itu tidaklah mudah, terutama kalau negara tersebut memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan dalam perang, yaitu seperti Swedia yang biji besinya itu sangat diperlukan bagi mesin perang di kedua belah pihak. Itu. Oke, lanjut. Nah, sekutu adalah negara, sebentar. Sekutu adalah negara yang sejak awal menentang kekuatan sentral. Salah satunya adalah Prancis, Inggris, Uni Soviet, sampai Amerika Serikat. Dan disusul oleh negara-negara lainnya. Nah, namun tidak diketahui, negara-negara ini yang saya sebutkan tadi adalah pemain utama. Jadi ada pemain sampingan atau figurannya? Iya, ada. Itu. Mungkin peran mereka tidaklah sebesar keempat negara tersebut. Tapi yang jelas negara-negara ini yang berkontribusi dalam teater perang dunia kedua. Bagaimana dengan Polandia, kemudian negara-negara seperti Iran, kemudian mana lagi? Ya salah satunya itulah. Oh ya, Finlandia juga salah satunya. Itu adalah gambaran. Jadi kalau kalian lihat di gambar di bawah itu ada Charles de Gaulle, kemudian Churchill, serta ini orang Kanada. Saya lupa namanya. Saya ngambil gambarnya, saya lupa namanya. Pokoknya dia Perdana Menteri Kanada ketika itu saat perang terjadi. Kemudian, saya keluarin sedikit. Nah, pihak sentral itu dibentuk pada 27 September 1940. Maksudnya sentral di sini adalah kekuatan yang tersusun atas perjanjian. Jadi sebelum perang terdapat Fakta Baja yang ditandatangani oleh Jerman, Italia, dan Jepang. Itu. Namun yang menarik adalah siapa sih yang menjadi pelopor fasis pertama itu adalah Italia. Tetapi yang paling mencolok peranannya adalah Hitler. Gitu. Walaupun sesungguhnya Mussolini pernah berkata yang mungkin agak merendahkan Hitler. Karena apa? Oh, dia bukan siapa-siapa. Dia bukan siapa-siapa dan apa sih gitu kan. Karena sempat Hitler
ketika mendirikan partai sempat mengirim surat kepada Mussolini untuk mendapatkan dukungan, awal-awalnya itu tidak diperhatikan. Namun seiring dengan semakin kuatnya posisi Hitler dalam negara Jerman, pemerintahan dan politik, yang membuat Mussolini akhirnya dianggap ya rekan yang mulai sepadan, sampai akhirnya tidak sepadan ketika Mussolini akhirnya terjungkal dalam kekuasaannya, sampai akhirnya dia mati digantung di sebuah pom bensin. Bagaimana dengan Jepang? Oh, Jepang terkesima dengan Jerman itu, dengan propaganda-propaganda yang ditampilkan oleh Jerman sendiri, sehingga Jerman menjadi inspirasi bagi khususnya Angkatan Darat. Selanjutnya, nah, akhir Perang Dunia Kedua. Negara Italia adalah negara pertama kali yang dikalahkan karena adanya golongan antifasis rakyat Italia di bawah pemimpinan Marsikal Badoglio bekerja sama dengan Raja Victor Emmanuel. Jadi sesungguhnya Italia itu masih berbentuk kerajaan juga, tapi berbentuk konstitusi, di mana Raja Italia itu hanya dijadikan simbol, tetapi masih memiliki kekuatan politik ketika memang dibutuhkan seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika Mussolini dilengserkan oleh Badoglio bersama menantu atau sepupunya, saya lupa. Dia itu akhirnya diasingkan, ditawan oleh militer Italia, dan sampai akhirnya terdengar berita tersebut oleh Hitler, dan Hitler mengirim satu pasukan komando. Nah, di sini adalah awal mula di mana cikal bakal pasukan khusus itu muncul, yaitu ketika Perang Dunia Kedua, seperti SAS, kemudian semacam marinir ataupun pasukan khusus lainnya. Tapi yang jelas salah satu yang tertua yang saya ketahui adalah SAS. Tapi kalau misalnya para viewers ada yang punya pendapat lain, silahkan ya tulis di kolom komentar. Oke, nah pasukan komando menyerang tempat pengasingan Mussolini yang berada di sebuah pegunungan, Gran Sasso, dan berhasil tanpa menewaskan satu orang pun. Wow, itu sebuah prestasi yang luar biasa oleh sebuah pasukan komando yang baru dibentuk pada masa itu dan menjadi legenda dalam dunia militer. Lanjut, kemudian Jerman juga menyerah setelah dijepit Rusia dari timur dan sekutu dari barat selatan, yang menyebabkan Jenderal Marskal Gustav Jodl dan bersama Laksamana von Freyburg menyerah tanpa syarat kepada sekutu di Reims, lebih tepatnya di markas komando sekutu di Jerman. Setelah Uncle Hitler bunuh diri bersama Eva Braun yang baru saja dinikahinya. Padahal pacarannya udah lama sih, istilahnya pacarannya udah lama, baru kawinnya ya menjelang mati. Kasihan amat. Di dalam bunker. Dan juga jangan salah, dengan kematiannya Hitler muncullah spekulasi berkaitan yaitu tadi, apakah Hitler benar-benar bunuh diri atau dia kabur ke Argentina, atau yang lebih agak ekstrim lagi, sebuah buku menyatakan bahwa Hitler mati di Indonesia dan dimakamkan di Surabaya. I don't know, itu masih konspirasi. Tapi kalau misalnya ada yang iseng, mungkin aja ada yang mau bongkar makamnya itu di kota Surabaya, itu ada. Mau tahu apa? Nama bukunya, nama Hitler yang ada yang katanya mati di Indonesia itu siapa? Silahkan para viewers cari informasinya. Masa iya harus saya terus? Para viewers kan juga pasti bisa lebih canggih mengenai informasi seperti ini. Oke, kemudian Jepang menyerah setelah dijatuhkannya bom atom ya di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus. Dan ditambah puncaknya ketika Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang, yang mengakibatkan Jepang merasa khawatir dan takut apabila simbol budaya mereka itu hancur, yaitu kaisar. Jadi teori mengenai menyerahnya Jepang karena bom atom sesungguhnya tidak seutuhnya benar. Yang lebih tepat menurut saya sendiri adalah
invasi Uni Soviet ke wilayah Jepang. Gitu. Nah, wes, balik lagi. Nah, ini adalah gambarannya. Mungkin kurang rapi, tapi ya saya berusaha untuk yang rapi. Ini gambaran ya kota Hiroshima dan Nagasaki yang di nuklir. Kalau di nuklir itu kayak ingat main game apa ya? Macam-macam Age of Empire atau Red Alert gitu kan. Pokoknya kalau dulu main Red Alert, zaman-zaman main PS tuh, PS berapa ya saya lupa, PS1, Red Alert yang paling awal tuh, punya game sak aja, udah pakai cheat kan, udah kayak main GTA, iya benar, pakai cheat. Kodenya apa gitu kan, pakai nuklir serang. Gitu. Oke, lanjut. Sebab kekalahan, nah sebab kekalahan ini tidak lain tidak lepas karena negara sentral secara potensi tidak memiliki sumber alam yang penting untuk peperangan. Iya, salah satunya misalnya Jepang. Jepang pada dasarnya mereka tidak punya bahan tambang, tidak punya minyak, tidak punya bahan yang keperluan untuk peperangan. Karena sebagian besar bahan material mereka adalah bahan impor. Bahkan sebelum perang, Jepang itu mengimpor besi bekas dari Amerika Serikat. Salah satunya itu. Kemudian tambahan lagi Jerman, bagaimana dengan Jerman? Jerman sesungguhnya punya, cuman sumbernya tidak terlalu banyak. Nah, makanya kan dia dalam pendudukannya, dalam Perang Dunia Kedua ini, barang vital dalam Perang Dunia Kedua ini adalah minyak. Ya, itu sebabnya ketika Jerman melakukan invasi ke wilayah timur atau Uni Soviet melalui Barbarossa, salah satu tujuan utama mereka adalah Kaukasus, yaitu lokasi minyak yang terbentang di wilayah Uni Soviet bagian selatan, seperti yang sekarang namanya adalah seperti Azerbaijan di Baku hingga ke wilayah Uzbekistan, Kazakhstan dan sebagainya. Kemudian kemana lagi? Nah, Swedia. Jerman membutuhkan material biji besi dari Swedia. Karena apa? Mereka percuma kalau Jerman itu kan terkenal dengan produksi baja. Baja-baja yang buatan Krupp ya. Bahkan beberapa rel-rel yang ada di Hindia Belanda bahkan Indonesia Merdeka itu buatan sana. Itu bahan materialnya berasal dari Swedia. Itu gambarannya. Kemudian jumlah negara sekutu dan daerah-daerah jajahan yang memiliki bahan strategi terpadu kuat. Maksudnya apa? Inggris misalnya, Inggris punya sumber bahan bakunya. Afrika masih. India belum dikuasai oleh Jepang karena Inggris berhasil menahan mereka di perbatasan yang sekarang menjadi Myanmar dan Bangladesh. Kemudian apa lagi? Walaupun sesungguhnya Inggris kehilangan Malaya yang menghasil sumber karet dan Borneo yang kilang minyak. Itu contohnya. Serta masuknya Uni Soviet dan Amerika Serikat ke dalam sekutu. Ya, karena Uni Soviet begitu luas wilayahnya, maka ketika Jerman menyerang pusat-pusat industri di Stalingrad ataupun di Leningrad dan Ukraina, ya, mereka merelokasi pabrik-pabrik mereka ke wilayah timur jauh. Salah satunya ke pegunungan Ural ataupun ke wilayah Siberia di tengah. Siberia tengah maksudnya. Dan juga Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat juga punya industri yang tidak tersentuh oleh peperangan. Jadi itu kuncinya. Ditambah lagi mobilisasi perempuan. Apa hubungannya? Saya ambil contoh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dua negara ini dan juga Inggris sekutu berhasil memobilisasi perempuan dalam membantu perang. Salah satunya adalah menggantikan posisi para laki-laki yang ada di pabrik. Itu. Jadi di Amerika Serikat, Uni Soviet, tank-tank tersebut dan amunisi banyak dirakit atau dibuat oleh tangan-tangan wanita. Oke, sedangkan Jerman tidak. Karena apa? Karena mereka ingin menciptakan ras yang bagus, manusia unggul, maka konsepnya adalah wanita kembali merajut. Artinya, ya hanya untuk kebutuhan biologis, itu aja mendapatkan keturunan.
Itu, dan baru disadari ketika perangnya sudah mengalami titik turning point, jadi telat itu jadinya. Serta majunya teknologi pihak sekutu tentang nuklir. Iya, setelah Jerman lagi. Setelah Amerika Serikat memperoleh ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari Eropa, khususnya dari Jerman, seperti Einstein dan lain sebagainya, Oppenheimer, dan lain sebagainya, yang punya kapabilitas, kemampuan dalam hal tersebut. Walaupun Jerman sebenarnya sudah hampir memilikinya, hampir memiliki nuklir. Namun sayangnya informasi tersebut bocor ke tangan sekutu. Jadi ada satu pasukan komando Inggris yang isinya itu para orang-orang Norwegia menyerang suatu laboratorium atau pembangkit listrik yang menghasilkan air berat. Air berat itu apa? Ya, salah satu bahan baku material untuk pembuatan bom atom atau nuklir. Lebih detailnya silahkan kalian cari apa itu yang dimaksud dengan air berat. Itu salah satunya. Kemudian pemanfaatan intelijen yang efektif dan efisien dalam membongkar rahasia Jerman dan Jepang. Ya, ini ada hubungannya juga dengan majunya teknologi. Bisa dikatakan, bahwa peran teknologi dalam Perang Dunia Kedua ini sangatlah urgent dan sangat cepat perkembangannya. Kita kembali ke poin intelijen dulu. Di mana kalau kalian para viewers ada yang tahu tentang istilah kriptografi ya, mesin-mesin kode seperti itu adalah basic dasar dari terciptanya komputer. Nah, dari situlah ketika Jerman menciptakan sebuah mesin yang mirip mesin tik, tapi mesin tik ini adalah mesin pengacak kode. Jadi kalau misalnya kita ketik, kalau kan mesinnya itu bentuknya seperti mesin tik, ada rotor. Saya lupa nyantumin gambarnya di sini. Ada mesin tik, kemudian ada rotor yang bisa diputar. Itu adalah kunci. Kunci yang berisi huruf-huruf atau angka yang menjelaskan tentang pesan yang dimaksud. Tuh, jadi mesin tik kalau misalnya kita ketik A, belum tentu lampu yang menyala itu adalah A, tapi bisa Z dan sebagainya. Gitu. Nah, dan sekutu akhirnya berhasil memecahkan mesin tersebut setelah Inggris berhasil memperoleh mesin kode bernama Enigma dari seorang ilmuwan Polandia yang mengeluarkan benda tersebut dan menyerahkannya kepada dinas intelijen Inggris, dan sampai akhirnya Inggris pun terheran-heran kok bisa Jerman membuat mesin secanggih ini gitu loh. Sampai akhirnya Inggris membuat sebuah unit khusus di sebuah tempat bernama Bletchley Park. Nah, di situ ilmuwan-ilmuwan terbaik Inggris dalam hal matematika, algoritma, dan lain sebagainya itu dikumpulkan untuk memecahkan kode tersebut. Nah, sampai akhirnya muncul ide dari seorang ahli matematika bernama Alan Turing, itu merasa mesin itu harus dilawan dengan mesin. Jadi kita harus menciptakan mesin yang lebih advance dari ini. Dan awalnya dianggap gila oleh rekan-rekan yang lain. Nah, sampai akhirnya dia mencoba meyakinkan bahwa ini berhasil, dan ternyata benar. Setelah melakukan settingan-settingan terhadap mesin yang dia ciptakan, mereka berhasil memecahkan kode tersebut. Itu. Dan juga tidak hanya Jerman, Jepang pun berhasil dipecahkan. Ya, kalau misalnya para viewers ingin tahu sepintas lebih tahu tentang hal ini, cari aja sebuah film bernama Imitation Games. Yang main itu Benedict Cumberbatch yang memerankan Doctor Strange ya. Itu filmnya. Silakan cari sendiri. Oke. Nah, bicara soal majunya teknologi, ini pembahasan ini agak panjang karena ini bagian terakhir yang akan saya bahas sesingkat mungkin. Jadi majunya teknologi ini tidak hanya dilakukan oleh sekutu, tapi juga
kubu poros atau antara Jerman, Italia dan Jepang. Salah satunya adalah Jerman yang pada akhir perang berhasil menciptakan sebuah evolusi dari sebuah senapan. Ya, STG-44 yang menjadi cikal bakal dari AK-47. Ya, karena apa? Jerman yang pertama kali menciptakan assault rifle, senapan serbu, namun sayang terlambat dimanfaatkan dalam perang sehingga mereka kalah dan desainnya ini menjadi inspirasi munculnya AK-47. Kemudian teknologi pesawat, di mana Jerman lah yang berhasil membuat pesawat jet pertama, generasi pertama 1.0, yaitu bernama Comet. Kemudian pesawat yang berbentuk siluman seperti B1 Lancer, ya kalau nggak salah B1 Lancer yang bentuknya kayak segitiga itu Jerman juga pernah membuatnya, itu walaupun di akhir perang. Kemudian Jepang berhasil membuat sebuah kapal selam yang bisa membuat 2 pesawat di dalamnya. Kemudian apa lagi? Teknologi radar, sonar, dan roket. Teknologi roket. Wernher von Braun. Dia dikenal sebagai kepala NASA yang pertama. Koreksi jika saya salah. Tapi dia sebelumnya adalah kepala riset roket dari Hitler. Kok bisa? Ya, karena sebelum perang berakhir, Wernher von Braun menyerah kepada pihak Amerika dan keahliannya juga dimanfaatkan oleh Amerika Serikat dalam perang selanjutnya dengan Uni Soviet perihal Star Wars atau perang luar angkasa. Seperti itu. Oke, sekian video saya part kedua tentang jalannya perang dunia kedua ini. Walaupun ini kelanjutannya ada ya di part berikutnya, tetap nantikan ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk menantikan notifikasi terbaru dari saya. Terima kasih. Klik like, share, dan subscribe channel saya. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.